Jadi paling OP di isekai memanglah impian semua wibu. Tapi pernah nggak sih kalian membayangkan ketika kalian menjadi seorang pria paling sigma dan overpower di isekai, namun justru keopean itu membuat semua wanita dari berbagai macam ras mengincar benih kalian untuk mendapatkan keturunan yang sangat unggul. Aku sih yes. Baba Boy. Nah, jadi nasib yang entah malang atau beruntung tersebut dimulai dengan diperlihatkannya sebuah turnamen para petarung yang mempertemukan seorang pria overpower tapi beriman sangat mungil yang diketahui bernama Peter. Yang mana kini Peter itu akan melawan sesosok monster yang memiliki ukuran badan 3 kali lipatnya dari mamang Peter kita. Dan barang siapa yang dapat memenangkan turnamen ini, maka orang tersebut berhak menyandang sebuah gelar sebagai pria terkuat di isekai. Pada awalnya si Peter ini dapat bertarung dengan seimbang ya bro dengan monster itu hingga ya, dengan kekuatan Peter yang memang cukup overpower, pada akhirnya Peter pun berhasil mengalahkan sang monster itu dengan cukup mudah lah. Yang oleh sebab itu, karena Peter berhasil memenangkan turnamen tersebut, maka secara otomatis memang Peter kita pun resmi menyandang sebuah gelar sebagai pria terkuat di isekai. Oh iya bro, alasan Peter mengikuti turnamen ini sih sebenarnya karena Peter itu ingin direstui dan mendapatkan pengakuan aja ya dari mertua serta tunangannya. Sebab faktanya hubungan Peter dengan seorang wanita yang diketahui bernama Luvelia sama sekali tidak direstui oleh sang ayah. Sedikit info aja nih ya wahai para manusia bermanuk mini. Jadi jabatan Luvelia dengan Peter itu sebenarnya seorang kesatria guild. Dan ayah Luvelia sendiri memiliki jabatan sebagai ketua guild. Wanyut, singkat cerita, setelah Peter resmi menyandang gelar sebagai pria terkuat di isekai, tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, Peter pun langsung berniat untuk mengunjungi Luvelia. Akan tetapi di tengah perjalanannya, tiba-tiba saja Peter dihampiri oleh seorang wanita sekaligus rekan satu guildnya bernama Mimi dari ras Ogre. Yang tujuan Mimi menghampiri Peter sendiri sebenarnya nggak muluk-muluk kok. Mimi cuma ingin meminta bantuan saja kepada Peter. Tapi bantuan yang dimaksud Mimi itu adalah ya, dengan entengnya, Mimi mengatakan bahwa sebenarnya Mimi itu menginginkan sebuah cairan suci berbau pandan dari mamang Peter kita. Wah, Peter yang mendengar permintaan dari Mimi pun tentunya langsung menolaknya dong ya para muridku. Tapi Mimi yang mendengar penolakan dari Peter tentunya tidak menyerah begitu saja. Yang mana kali ini permintaan Mimi itu berubah dari tadi Mimi yang meminta kepada Peter untuk memberikannya sebuah cairan suci berbau pandan yang mengalir langsung dari sumbernya menjadi hei, alamak, Peter yang kini sudah bertunangan dengan Luvelia pun seketika langsung menolaknya dong para penonton. Meskipun menurut Aing agak membajir juga nggak sih, apalagi setelah melihat ini. Boy, so perkenalkan sesosok ogre embul lainnya sekaligus kakak kandung dari Mimi ini itu bernama Lisa. Yang mana di sini itu Lisa bukannya menceramahi adiknya atau bagaimana gitu ya, tapi justru kehadiran Lisa di hadapan Peter ini bertujuan karena Lisa juga ingin join gitu kan boy bersama adiknya sendiri. So, begini para anak muda, bagi para ogre mendapatkan keturunan yang kuat itu merupakan prioritas utama mereka. Dan karena kini Peter baru saja menyandang gelar sebagai pria terkuat di isekai, maka bagi mereka berdua mendapatkan cairan suci dan melakukan adegan percukurukan dengan Peter itu merupakan hal yang wajib dilakukan. Mereka tidak peduli Peter ini sudah tunangan ke, sudah menikah ke, selagi Peter memiliki si kecil tapi tidak kecil, maka mereka berdua akan menghalalkan segala cara guna berindihoi slebeu bersama Peter.
何何俺は種馬じゃないんだぞ。ピーター・グリル、オーガの誇りにかけて絶対に逃がしはしません。 Tapi gini para penonton, saat ini Peter itu tengah dihadapkan dengan dua kebingungan. Kebingungan pertama, apakah Peter harus setia kepada sang tunangan yang... Meskipun si Luvelia ini juga selebeu banget ya, tapi polos banget bejir. Bahkan saking polosnya, Luvelia ini sama sekali tidak tahu bagaimana caranya tentang proses penambah keturunan. Luvelia hanya tahu bahwa anak akan diberikan kepada manusia jika ada manusia yang saling mencintai dan berdoa sungguh-sungguh. Yang mana nantinya anak tersebut akan dikirimkan oleh burung-burung yang turun dari langit. Ya, sama-sama burung juga sih. Ditambah hubungan mereka ini sangat ditentang juga ya oleh ayah Luvelia. からかっているんだね。いいかい？子供というのはだね。愛し合う二人が祈りを捧げて、コウノトリにキャベツ畑まで運んできてもらう奇跡の産物なんだぞ。 Dan kebingungan yang kedua, Peter akan meninggalkan Luvelia dan akan mengharam dengan para ogre-ogre yang embul-embul ini. Plus soal Stephen, tenang, auto ganti oli tiap hari, Kang. Alamak. Tapi ya meskipun begitu, pada awalnya sih Peter ini masih mencoba untuk tetap setia kepada Luvelia ya para penonton. Tapi ingat, awalnya, sebab akhirnya... やっと二人きりになれましたね。 Ya, tiba-tiba saja ogre bersaudara ini datang ke kamar Peter guna merayu Peter untuk melakukan adegan gulat bersama. Ya, meskipun pada awalnya Peter itu sangat berusaha keras untuk menegakkan pendiriannya agar tetap setia kepada sang tunangan, tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, terkadang si mungil dan otak kita itu selalu berbeda pendapat ya teman-teman, yang tentunya mana tahan gitu kan. Namun apakah menurut kalian masalah Peter sudah berhenti sampai sini? Belum dong, karena ya, di tengah-tengah penyesalan Peter yang tidak bisa menahan si mungil yang begitu liar, tiba-tiba saja kita dapat melihat Luvelia yang mengetuk pintu Peter guna membahas sesuatu yang sangat penting. Peter yang mengetahui sang pujaan hatinya ini menghampirinya pun dengan sigap dong memindahkan Mimi dan Lisa ke dalam lemari. Sedangkan ini tujuan Luvelia menghampiri Peter itu adalah untuk memberitahu Peter tentang pertunangan mereka berdua kepada ayahnya. 君も賛成してくれるね。 もちろんですよ。俺はルベリア先輩だけを愛してますからね。 Peter yang mengetahui hal tersebut pun tentunya merasa senang dong. Akan tetapi ketika Peter ini menghadap sang ayah Luvelia, Naran! Peter Grill! Washi no musume o taburakashi yatte korushite kureru! ya, ayah Luvelia yang kita panggil saja Sugiono sangat menantang pertunangan mereka berdua. Luvelia yang mengetahui sang ayah sangat menantang pertunangan mereka mengancam si Sugiono jika Sugiono tidak mau merestui pertunangannya dengan Peter, maka Luvelia berjanji tidak akan menganggap Sugiono sebagai ayahnya. Dan ya akan kawin lari deh dengan Peter. Sugiono yang memang pada dasarnya sangat mencintai anaknya tersebut dengan penuh keterpaksaan, pada akhirnya Sugiono pun tidak memiliki pilihan lain selain merestui hubungan mereka berdua. Peter Grill yo! Yatte kureta no! Yokumo! Singkat cerita, pesta pertunangan Mamang Peter kita pun diadakan. Akan tetapi ketika Peter tengah bahagia-bahagianya, 遅ればせながらこの度は婚約発表誠におめでとうございますっす。 ya kita diperlihatkan Mimi dan Lisa yang lagi-lagi mengajak Peter untuk melakukan pergulatan ria ya para penonton. Tapi meskipun pada pergulatan pertama mereka Peter ini sangat merasa bersalah dan menyesal karena menuruti keinginan si mungil,
Ya, tapi itu seperti kalian yang menyesal setelah ritual semalaman dan berjanji bahwa besok kalian akan tobat dan tidak ingin melakukan maksiat. Namun pas besoknya kalian lihat sabun, sepertinya sekali lagi tidak buruk juga. Tapi ketika Peter tengah digoda-goda secara brutal dan ugal-ugalan oleh kedua ogre slebeu tersebut, Rubelia senpai. ya, di saat yang bersamaan Peter mendengar langkah kaki dari sang tunangannya itu. Peter yang merasa panik dengan gerakan kilatnya langsung menyembunyikan kedua ogre slebeu tersebut ke kolong meja. Tapi ya, celananya masih belum dipakai gitu kan, Ui. Senpai, 早かったですね。 Namun untuk sementara, masalah Peter yang kini tengah melakukan adegan pergulatan riang pun dapat dihindari. Tapi ピーター・グリル、ルベリアと話がしたいんだが、その席譲ってくれんかね。それは ya, tiba-tiba saja si Sugiono ini ingin berbicara dengan sang anak dan meminta kepada Peter untuk segera pergi. Walau Peter yang mengetahui akan hal tersebut pun dengan penuh ketakutan mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin menyerahkan posisinya dari sisi Luvelia anjing. Sebab itulah tanda bukti keseriusan cinta dari Peter si MC Sigma kita. Yang padahal mah jika Peter ini berdiri, cering weh kang muncul sudah itu si mungil yang kini tengah menggondal-gandil di hadapan si Sugiono. Lanjut, singkat cerita, setelah masalah permanukan ini berhasil diatasi dan Sugiono pun terkena mental karena anaknya lebih membela sang tunangan tanpa celananya itu, Peter pun merayakan hari jadi tunangan mereka dengan mencukuruku kedua saudari ogre tersebut. ルベリア先輩は俺のことを信用してくれている。なぜ人はことが終わった後こんなにも冷静になるのだろうか。 Waktu demi waktu pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Peter yang tiba-tiba saja dihampiri oleh ras elf yang ya sama seperti dua ogre slebeu ya para penonton. Si Loli elf ini juga ingin meminta kepada Peter untuk melakukan adegan pergulatan sengit dengan dirinya. Wih, buat apa? Ya pastinya buat anak dong. Tapi Peter yang mengetahui lagi-lagi kini si mungil diincar oleh ras lain dengan penuh rasa hormat harus menolak permintaannya. Selain karena Peter tidak ingin dijebloskan ke penjara karena mencukurukuk Loli, si mungil pun juga mana bisa bereaksi gitu kan selain kepada brut-brut. 心が伴わない限り海面体に血液は流れ込まないってことさ。 Oh ya, nama dari Loli F ini itu bernama Vegan. Nah, Vegan yang mengetahui si kecil sama sekali tidak bereaksi kepada dirinya pun sangat merasa diremehkan ya bro. Sehingga dengan terpaksa Vegan pun langsung melafal sebuah mantra misterius yang diperuntukkan untuk si kecil. Pada awalnya si Peter itu tidak merasakan efek apa-apa ya dari si kecil ini. Tapi sebelum Vegan pergi, Vegan mengatakan kepada Peter bahwa nantinya Peter sendirilah yang akan memohon-mohon kepada dirinya untuk melakukan pergulatan dengannya guna melepaskan efek sihir tersebut. ちょっと君。光は収まったし股間にも。 Pada awalnya sih Peter menganggap bahwa fenomena alam yang aneh ini itu ya biasa-biasa aja lah. Tapi ketika malam hari tiba, kok belum tidur juga ini muanuk. Wih. Sebab kalian bayangin si kecil milik kalian tegang terus selama berjam-jam tanpa mereda sedikit pun. Gak kram gimana Kang itu muanuk sacat. あのエルフが仕掛けた魔術のせいなのか。そのまさかじゃよ。 Peter yang tidak ingin membiarkan fenomena alam ini terus-menerus terjadi kepada meriamnya itu pun dengan terpaksa ia membuang gelarnya sebagai pria terkuat di isekai dan memohon-mohon kepada Vegan untuk ya udahlah gulat pun gulat sekalian cu. ババボーイ。どうか俺の子種を受け取ってはいただけないでしょうか。死んだ。俺の中の戦士としての気持ち Dan seperti yang sudah kita duga, demi menyelamatkan si kecil dari kepatahan, maka dengan terpaksa deh Peter melakukan ini, itu, dan anu-anu bersama Vegan. なかなかの手前であったぞ。
Di sisi lain, kini kita diperlihatkan si Sugiono yang mendapatkan sebuah surat dari Guild Orc untuk meminta benih dari Peter. Wah, Sugiono nih yang melihat ada rencana untuk menghancurkan hubungan Peter dengan Luvelia pun tentunya langsung memerintahkan kepada Peter untuk menerima permintaan ini. Tapi dengan alibi, karena kini kan Peter itu sudah bertunangan dengan sang anak ya. Maka Peter tidak diperbolehkan untuk melakukan adegan selebeu-selebewan dengan wanita lain. Terus kenapa nggak ditolak aja bang kalau gitu? Ya, bagaimana ya boy? Sebab pihak guild sendiri tidak bisa menolak permintaan dari Guild Orc. Karena selama ini Guild Orc itu sudah banyak membantu perekonomian dari guild milik Sugiono lah. Lanjut, singkat cerita, pada akhirnya Peter pun tiba di wilayah Guild Orc. 見た目が全てとは言わないがこれは無理だろう Pada awalnya sih Peter itu sangat menganggap remeh bangsa orc ya, karena menahan si mungil kepada makhluk seperti orc ini ya merupakan hal yang gampang lah. Tapi yang datang adalah ピグリット・パンチェッタ参りました。 modar sudah ini sekecil karena ternyata bangsa orc yang akan dijodohkan dengan Peter itu adalah seorang wanita yang sangat mirip dengan manusia. Dan ya kita sebagai pria tanpa perlu Aing jelasin pun, tapi pemikiran kita sama kan? Boy. Oh ya, nama dari wanita yang sangat ini adalah Piglet. Wah, Peter yang melihat Piglet ini begitu tentunya membuat si mungil milik Peter ini ketar-ketir ya muridku. Tapi ya dibalik keimutan dan ketannya, Piglet ini sama sekali tidak pernah berbicara dengan laki-laki selain tuannya. Ditambah Piglet itu sedari kecil selalu dibully oleh bangsa orc karena fisiknya itu sangat mirip dengan manusia. 何かが生まれる大丈夫ごめんなさい。私男の人とこんなにお話ししたの初めてで。 まだ何もお話ししてないのに Peter yang melihat kesedihan dari Piglet ini pun berusaha untuk menghiburnya lah dengan mengatakan, tidak kok, kamu tidak jelek. Memang dari sudut pandang para orc kamu itu berbeda, tapi dari sudut pandang manusia kamu sudah cukup imut, cantik dan sekali kok. Wah, Piglet yang mendengar rayuan pucuk boy dari Peter ini pun tentunya merasa baper brutal. Sebrutal ya itu. Dan dari sinilah hubungan Piglet dengan Mamang Peter kita pun mulai lebih dekat. 楽しかった。 Sugiono yang melihat akan kedekatan Peter dengan Piglet langsung memulai rencananya lah untuk memisahkan Peter dengan sang anak. Yang mana ketika makan malam tiba, diam-diam minuman yang diberikan kepada Piglet itu sudah diberikan obat, ya semacam obat untuk bergulat semalaman tanpa henti lah boy. Sehingga ピーター様。待つんだことを急いじゃいけない君だってこんな関係望んでいないはず ya dengan obat penambah stamina gulat ini pun Piglet dengan kedepannya berubah menjadi sangat brutal. Peter yang melihat akan kebrutalan dari Piglet pada mulanya sebisa mungkin berusaha untuk menahan si mungil agar tidak menjadi liar kembali ya. Dari mulai Peter yang memberitahu Piglet akan perjodohannya ini hanyalah sebuah rencana politik hingga pertunangan Peter dengan Luvelia. Tapi ya semua itu sia-sia aja ya. Sebab sama Ogre aja udah liar gitu kan, apalagi ini sama orc yang jauh lebih slebeu gitu kan. Auto habis udah Kang itu 100 ronde nonstop. Nah, demi menjaga rahasia ini agar tidak bocor ke telinga Sugiono, Peter pun memohon kepada Piglet agar tidak membocorkan ini semua dengan ya sedikit rayuan-rayuan pucuk boy lah. Sehingga Piglet yang mendengar rayuan pucuk boy dari Mamang Peter itu pada akhirnya tidak memberitahu bahwa ia sudah melakukan pergulatan 100 ronde dengan Peter. 起きてくれ昨晩はピーター様のご意志は固く、
私に指一本触れることはございませんでした。なんだと。 Namun sebagai gantinya, Piglet ingin berpindah guild ke guild yang sama dengan Peter dengan alasan supaya ia itu bisa mempererat hubungannya dengan Peter lah, yang padahal mah cuman ingin melanjutkan pergulatan mereka ke 200 ronde ya cu. これでも多くの端くれ繁殖能力には自信があるんです。よろしくお願いしますね、ピーター様。 Dan ya mulai dari sinilah Peter mulai memiliki 4 harem yang siap sedia untuk membuatnya menjadi kering sampai ke tulang-tulang. Ya kalau aing jadi Peter pun mau aing nanti kering gurun sahara pun aing jabanin cu. Waktu demi waktu pun Peter lewati dengan penuh pergulatan duniawi bersama keempat haremnya tersebut. Hingga kenikmatan ini itu lambat laun membuat Peter mulai merasa putus asa. Bahkan Peter itu sempat berpikir untuk pergi pulang ke desanya dan meninggalkan semua pencapaian yang ia dapatkan selama ini, termasuk ikatan tunangannya dengan Luvelia. Sebab ya dari sini pun kita semua dapat melihat beneran kering bajir MC kita ini. Mau aing gantiin nggak? Namun di tengah-tengah rasa keputusasaan Peter, dirinya bertemu dengan 今築き上げてきたものをルベリア先輩との関係まで捨てることなんてできる。これはまた折悪く振られてしまいましたな。オーガの男。 Ya, tiba-tiba saja Peter dihampiri oleh seorang ogre laki-laki bernama Spartakos. Ya, pokoknya di sini Spartakos yang melihat Peter itu nampak depresi, mencoba untuk menyemangatinya dan mengatakan bahwa di setiap ada masalah itu pasti ada jalan keluarnya kok. Tapi ya gimana ya kalau keluarnya tiap hari? Repot juga nggak sih? Oh ya, tujuan Spartakos datang ke wilayah manusia itu adalah karena Spartakos sudah berkelana ke seluruh penjuru dunia selama 3 tahun untuk mencari pujaan hatinya. Wah, Peter yang penasaran siapakah pujaan hati dari Spartakos pun langsung menanyakannya lah secara langsung. Dan tanpa diduga-duga ini boy, jawaban Spartakos adalah bahwa ia tengah mencari seorang putri ogre yang sudah menghilang selama bertahun-tahun bernama Lisa. Ya, Lisa bro, wanita yang selama ini selalu mengselebeu Peter tanpa henti dan tanpa jeda sedikit pun. Wah, Peter yang mengetahui hal itu pun tentunya merasa kaget dan meminta penjelasan lah kepada Lisa mengenai apakah benar dirinya itu seorang putri raja, karena faktanya Lisa itu sama sekali tidak pernah jujur dengan statusnya yang seorang putri. Dan jika memang benar Lisa ini adalah seorang putri raja dan Lisa sampai kedung anak dari Peter, wanjir lah, bisa perang sudah ini ras ogre dengan ras manusia. Lisa yang mendengar hal tersebut dari Peter pun tentunya tidak bisa mengelak lagi ya teman-teman. Dan Lisa pun mulai jujur bahwa memang benar dirinya seorang putri raja. Tapi Lisa mengatakan Peter itu tidak perlu khawatir lah, karena jika suatu saat nanti Lisa benar-benar kedung, Lisa akan langsung pergi dari kehidupan Peter dan Lisa tidak akan pernah berkata jujur mengenai ayah dari anaknya itu. Nah, agar kedungan itu bisa terjadi lebih cepat lagi dan lagi, deui ujung deui, again and again, Lisa mengajak Peter untuk bergulat bersama dengan dirinya. Namun もう諦めなさい。おお、この声は。今もなおこのスパルタコスの心はリサ様だけのものです。リサ様。 Ya, tanpa diduga-duga Spartakos ini melihat Peter yang tengah bergulat ya dengan tunangannya, sehingga hal itu membuat Spartakos langsung mengeluarkan ultinya dan menyerang Peter secara brutal. Peter yang mengetahui bahwa jika dirinya tidak menyerang balik sudah dapat dipastikan si mungil akan copot dari tempatnya, maka dengan terpaksa dengan sebuah pisang di tangannya, Peter pun bertarung secara habis-habisan dengan Spartakos. Lisa yang melihat akan pertarungan yang tak perlu antara Peter dengan Spartakos pun langsung melerai mereka berdua. Dan di sini Lisa menantang Spartakos, jika Spartakos bisa mengalahkan Peter dalam duel, maka Lisa akan pulang ke negerinya dan siap menjadi istri dari Spartakos. ピーター・グリル。
リサ様にふさわしき男の座をかけて貴様に決闘を申し込む。 Hingga kini kita diperlihatkan duel antara Peter melawan Spartakos. Sebenarnya sih di sini Peter itu sudah berniat untuk pura-pura kalah ya dari Spartakos. Itu semua dilakukan oleh Peter agar si Lisa ini bisa dibawa pulang oleh Spartakos. Tapi tentunya rencana ini sudah diperkirakan oleh Lisa, yang mana jika Peter sampai pura-pura kalah, maka Lisa tidak akan segan-segan untuk memberitahu semuanya kepada Luvelia mengenai hubungannya dan harem-harem yang Peter miliki. わざと負けようなどとは思わぬことです。我々との関係を秘密のままにしておきたいのである。完全に考えを見透かされている。 Dan ya karena hal tersebutlah, mau tidak mau Peter itu harus menang melawan Spartakos demi menjaga hubungannya ini. Hingga しかないのか。 巻き割りデストラクション。 すまない。すまない。スパルタコス君。 ya dalam sekali kencerotan saja Spartakos pun auto knock ya Kang. Lisa yang melihat pemenangnya adalah Peter meminta Spartakos untuk kembali pulang lah. Tapi di sini Spartakos tidak mau menerima kekalahannya tersebut dan meminta untuk diberi kesempatan sekali lagi. Lisa yang melihat Spartakos terus-menerus memohon pada akhirnya memberi kesempatan kedua kepada Spartakos. Tapi kali ini Spartakos itu harus melawan Lisa secara langsung. Selain itu juga Spartakos diberikan waktu oleh Lisa selama 1 minggu untuk melatih tubuhnya tersebut. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu itu pula lah Peter sendiri yang akan menjadi guru dan mengajarkan Spartakos secara langsung. Hingga waktu demi waktu pun berlalu dengan bantuan dari para harem Peter yang lainnya. Pada akhirnya kini menurut Peter Spartakos itu sudah setara atau bahkan lebih kuat dari Lisa. Hingga seminggu pun berlalu. Ode tsuyoi. Ode katsu. これは何か違うんじゃないか。 Kini akhirnya kita akan diperlihatkan pertarungan Spartakos melawan Lisa. Tapi pada pertandingan ini Peter itu menyadari ada yang aneh nih dengan gerakan Spartakos yang seharusnya bisa lebih cepat dari ini. Yang ternyata penyebab itu semua adalah dan ya pada akhirnya mau skuad apapun Spartakos tetap kalah juga gitu kan kalau dibandingkan dengan kekuatan brut Lisa yang memiliki kekuatan genjutsu. Oh ya, di akhir scene kini kita diperlihatkan Lisa yang memberikan 2 pilihan kepada Peter. Yang pertama, apakah Peter ini masih tetap mau bertahan dengan Luvelia yang polos dan sama sekali tidak tahu tentang pergulatan, atau Peter akan menikah dengan Lisa si brut genjutsu. Dan jika Peter mau, maka Peter berpotensi akan menjadi raja dari seluruh ogre. Peter yang mendengar tawaran Lisa ini sih pada awalnya cukup kebingungan ya teman-teman. Tapi ketika Peter melihat senyuman Luvelia yang begitu menyejukkan hati, Peter pun tetap pada pendiriannya dan lebih memilih untuk hidup bersama dengan sang tunangan tercintanya itu. ルベリア先輩。決まっている。そう。これが俺の幸せへの道。 Dan ya karena semua masalah bisa berakhir bahagia, perjalanan Peter sebagai manusia terkuat di Isekai pun masih terus berlanjut, Mamang. Yoink.